Oke, ini perjalanan menuju Belawan kita ya hari ini. Ini kita mulai dari mampus bahasa di sini rupanya, saudara-saudara. Hari ini kita jalan-jalan ke Belawan dulu ya. Kita keliling Medan menuju kota Belawan. Ini pun kondisi siang hari ini di tanggal 21 Maret. Jadi selamat menikmati start dari Amir Hamzah, Jalan Amir Hamzah menuju kota Belawan, sambil mendengarkan cerita-cerita kami yang nggak seberapa ini. Ini kita masuk ke Jalan Karya. Beginilah kondisinya. Jadi apa pembahasan kita nih? Apa aja lah, sambil mereka melihat perjalanan ini. Jadi kalau bergetar-getar, maklum aja, memang jalanan di kota Medan ini nggak ada yang mulus. Jangankan jalan raya, jalan tol aja bergelombang, guys. Ini sepertinya masuk gambar, sampai lembut, alkohol yang ngop. Di sini magic. Sekarang jam 10 lewat 40 menit pagi hari. Kondisi di jalan sekitaran Sekip Karya. Kita ke Belawan gak ada tujuan sebenarnya, cuman mau ngabisin minyak. Kebetulan minyak ini lagi full, jadi kita harus habisin. Target menghabiskan minyak harus habis. Kalau nggak mogok jangan balik. Pantang pulang sebelum mogok. Jadi minyaknya mogok, kita wajib dorong, dan itu harus. Kalau belum dorong belum bisa pulang. Apa sih? Nah, ini kantor BPJS ya, sebelah kiri. Banyak tukang parkir. Bukan, ini banyak calo, bukan tukang parkir. Udah ku haluskan bahasanya, malah diperjelas. Itu calo. Berkedok tukang parkir. Ya. Semua di Medan nih pakai calo. Ngurus SIM ada calo. Ngurus pajak kendaraan ada calo. Ngurus BPJS pun pakai calo. Ngurus SPT pun ada calonya. Semua calo. Mau lamar kerja pun pakai calo juga. Orang dalam tuh kata lain dari calo. Mencairkan BPJS tenaga kerja ada calonya juga. Padahal udah tahu sendiri ya kan. Nah, kalau belajar bawa mobil tuh kayak gini dia. Ini masih belajar dan SIM-nya nembak. Belum punya SIM deh kayaknya. Bisa jadi punya SIM. Jadi dia belum tahu cara raon itu gimana. Rawon. Cuman orang Medan aja tahu rawon. Apa ya? Kalau bahasa lainnya apa? Gak tahu aku bahasa lainnya apa. Terbalik. Mutar balik. Jadi mutar baliknya itu dia ngambil jarak. Nah, orang Medan bilangnya itu raon. Di sini di Medan kalau yang hari-hari puasa yang jualan bebas. Mau jualan pagi tuh buka tengah-tengah gitu pun nggak apa-apa. Inilah Medan. Ya biasa aja, mau puasa nggak puasa biasa aja. Jadi sebenarnya Medan ini tempat menguji keimanan sebenarnya.
buka dia di pagi hari saat orang lagi puasa. Nah itu menguji iman orang yang puasa. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Gak ada masalah. Kalau bagi aku yang puasa nggak ada masalah sih. Udah buka aja. Ya karena kan mereka cari rezeki juga kan. Kan tinggal milih mau makan atau enggak. Nggak mau makan ya udah. Kalau makan beli makan. Ya. Itulah tadi tergantung keimanan. Gampang tergoda ya pasti dia belanja. Ya mungkin kalau bagi dia yang menghormati mungkin ditutupnya setengah. Tapi dia tetap buka. Tapi kenapa Indomaret sama Alfamart dia nggak tutup tengah? Padahal dia jual makanan di dalam. Karena makanan itu tidak nampak. Ada berbungkus semua. Semua ya, walaupun via bungkus orang udah tahu ya. Ya kalau di rumah makan kan hidangannya kan nampak. Menggugah selera aroma-aromanya itu ya. Ya. Nah ini kita belok ke kanan dari Karya masuk ke Karya Cilincing. Kita masuk ke Karya Cilincing, nanti kita tembus ke jalan besar Yosudarso. Medan ini sebenarnya indah. Katanya. Ya enak lah. Bebas. Tipikal orang Medan nggak senang bertumbuh. Ya. Kalau dibilang orang Medan itu menyeramkan, banyak preman, sebenarnya enggak. Selama kok nggak ganggu orang di sini, ya aman-aman aja dulu. Ya berarti semua orang Medan ini preman sebenarnya. Cuman kalau nggak diganggu, Iya, kalau Kalau diganggu ya diganggu, dibantai lah, Len. keluar premannya gitu Ah, ya. seperti orang bilang, orang Medan itu seperti Bika Ambon, keras di luar, lembut di dalam. Itulah orang Medan. Tampaknya aja keras, cuma sebenarnya baik, tapi jangan diganggu ya. Jangan kau beringi orang Medan ini. Hilang biji mata abang nanti sebelah. Ini jembatan yang menuju ke Jalan Sudarso dari Jalan Karya Cilincing. Nah, di sebelah kiri ini banyak jual spare part bekas, termasuk sampah bekas juga dijual nih sebelah kiri. Nih, nampak ya? Nah, tuh. Sampah tuh dijual itu ke botol pabrik-pabrik plastik-plastiknya itu. Jadi kita masuk ke Jalan Yosudarso, jalan besar. Itu tadi ada perang ya sebentar. Orang Medan ini aman-aman. Kalian mau lihat orang Medan jual emas di pinggir jalan tadi ada. Ah ini sebelah kiri kalian lihat nih ha. Tuh sebelah kiri tuh, nah, itu jual emas tuh. Jual emas eceran namanya. Di sini mas eceran jualnya. Mana ada yang di toko-toko resmi ini sebelah kiri yang ada tenda payung nih. Nah, ini. Ah, tuh emas itu. Nah, ini lagi nih. Ah, kiri ini tuh. Jual emas di pinggir jalan. Saking kayanya lah Medan ini. Ini udah kayak di Papua. Emas itu berlimpah. Iya. Nah, ini kita masuk ke Brian City. Di depan sana ada jembatan layang. Sudah lama, jembatan layang pertama di Kota Medan. Ya juga ya. Ini jembatan layang pertama. Amplas tuh. Ampas tuh baru. Ini yang pertama kali dibangun ini. Jembatan layang Kota Medan. Yang pertama kali dibangun. Nah ini kalau kalian lihat ini ada gedung di sebelah kiri nih, ini Macan Yohan. Dulu ini swalayan paling keren di Kota Medan. Namanya Macan Yohan. Masa kecil gua belanja baju raya dulu di situ. Nah sekarang udah terbengkalai.
Aku baru tahu rasa. Macan Yohan memang kalau aku sih dulu sering belanja juga situ sih. Memang itu tempat kayak sebelum ada Irian, Belum ada Carrefour pun. ya, Jauh. tempat favorit lah Ya. orang belanja. Di masa jayanya Brian City itu dulu ya ini. Ini ya jembatan layang yang aku bilang tadi. Ini jembatan layang pertama yang ada di kota Medan. Yang pertama kali dibangun. Untuk plat kendaraan yang ada di jalan yang kalian lihat ini nggak aku sensor ya, karena nggak mungkin kan aku sensor terlalu banyak. Jadi kalian hafal aja. Kira-kira ada mata elang yang nonton video ini, silakan catat. Berarti ada nunggak ya. Ya, silakan catat aja BK-BK ini, bisa kalian selidiki para mata elang. Ya siapa tahu nunggak kan. Soalnya yang ini, mana ada? Yang ini. Nah ini Ford di depan ini itu platnya BL. BL itu Aceh. Aceh. Nah, BL itu plat Aceh. Tapi kendaraannya sampai di kota Medan. Kita nggak tahu tadi pulang kampung ke Medan juga kita nggak tahu. Pulang kampung lah ya. Kita harus husnuzon. Nah, tuh. Oh, yang bawa cewek ternyata. Jadi inilah dia jembatan layang yang pertama ada di Medan nih. Nih. Ini di daerah Brayan, tempat perputaran ekonomi yang jaya pada masanya. Sebelum kebakaran. Sebelum kebakaran dan sebelum berdirinya Carrefour, mall-mall yang lain. Tapi sejak kebakaran udah nggak ada dibangun lagi. Udah nggak ada yang mau lagi jualan. Lagian pun jalannya mati sih. Kayaknya entah sengaja dibakar. Tapi Asuransi. emang nggak sengaja terbakar. Asuransi ya. Mana Bisa ada jadi. asuransi? Apa ada asuransi kan pajak-pajak. Bangunan-bangunan ini macam itu kan asuransi. Nah di sini ini orang sering bilang ini pajak pagi ya, Pajak palapa. pajak palapa. Di sini perdagangan jual sayur. Kalau di Medan ini namanya pajak. Mungkin kalau di kota lain pasar atau pekan. Ya ini di sini lah penjualan bahan-bahan pokok seperti sayuran, buah-buahan yang bisa kalian lihat nih di sebelah sini nih, ini dijual buah. Di sini yang banyak. Ini pagi pajak, malam lain lagi. Oh ya betul. Kalau pagi di sini pajak atau pasar. Kalau malam di sini lapak. Lapak. Yang mau belapak bisa. Bisa. Nanti dipanggil tuh. Siapa yang lewat dipanggil. Ya yang manggil itu KW ya, nggak original ya, yang KW itu. Yang Batang juga deh kayaknya. Sebelum rekam bisa apa? Kita coba. Sebelum rekam bisa apa? Ini jalan lintas Medan Belawan KL Yosudarso. Bisa dibilang ini jalur lintas salah satu perekonomian Ya. yang ada di kota Medan. Karena dari Belawan pun, yang sana tuh Belawan tuh. Nah dari Belawan biasa ke Medan ini industri. Sebelah kiri ini, sebelah kanan kita ini itu jalur industri. Jalur industri inti kota Medan. Jadi bisa dibilang di sini salah satu daerah penggerak perekonomian kota Medan. Banyak pabrik. Unibis. Ya, di sebelah kiri ini Unibis. Ini pagar biru nih. Nah, ini itu Unibis. Roti-roti yang kalian makan itu produksinya dari sini. Di pabrik sabun.
sebelah kanan. Sebelah kanan ini pabrik sabun. Jadi biasa kalau kalian mandi tuh, di sini produksi sabunnya. Nah, yang sebelah kiri nih, ini Musimas, pabrik minyak. Nih, yang besar ini kalian lihat nih, kantornya nih. Tuh Musimas, minyak. Rokok. Ini rokok sebelah kiri pagar merah. Jarum. Oh, jarum apa gudang garam ya? Jarum. Gudang garam. Sebelah kiri ini gudang garam. Nah, ini jembatan layang nih baru nih. Ini jalur tol yang barusan kita lewatin. Nah, di sebelah kiri ini kantor pajak. Nah, jadi di Kota Medan ini ada dua arti kata pajak. Pajak pasar sama pajak Kantor pajak. kantor pajak. Untuk memungut uang kalian. Ya, untuk ngetip uang kalian, tapi ya gitulah kira-kira ya kan. Jalan masih bolong. Rusak. Ya, gitulah. Nah, yang sebelah kiri ini pabrik terbesar. Industri Karet Deli, pabrik Swallow. Produksi karet ban. Ya, lebih ke ban sih mereka, yang penting karet. Nah, yang sebelah kiri ini wihara atau apa ya namanya, tempat Buddha Cina. Nah, ada jalan di sebelah kanan nih, lihat ini. Sebelah kanan ini masuk ke arah KIM, kawasan industri Medan. Jadi disitulah semua pusat perekonomian yang ada di Kota Medan. Terus juga ada satu lagi. Dari sebelah satu lagi juga ada sih. Pabrik ayam. Sebelah kiri tadi yang ada ATM Bank itu tuh pabrik ayam. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah perusahaan kertas, karton. Nah, ini masuk sebelah kanan ini, masuk ke Mabar. Sama itu, kawasan industri juga. Jadi kawasan industri di sini tuh sangat luas. Bisa mungkin 100 kalinya lapangan bola standar internasional luasnya. Banyak pabrik. Banyak pabrik karena di situ salah satu penggerak perekonomian Kota Medan di situ. Nah, nanti kapan-kapan kita ke situ karena rute kita hari ini kita mau ke Belawan. Sama pelaut. Nah, ini yang kalian lihat nih, kalau kalian pernah nonton kontennya Aleh-Aleh khas Medan, nah di sini dia buat konten nih kemarin. Ya, jumpain ODGJ, ada rumah makan itu hari situ. Di sini dia buat konten kemarin. Oke, kita mute dulu. Nah, ini adalah bagian yang paling kalian tunggu pasti. Karena di sebelah kanan ini jalan masuk untuk ke jalan inti ya, jalan utamanya. Jalan utama masuk ke kawasan industri Medan nih, yang ada nih kendaraan yang di atas ini. Itu gudangnya sepeda motor. Nah, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri, ini pabrik besi. Pabrik besi baja PT Growth Sumatera Industri. Jadi besi-besi yang kalian pakai itu yang ada di Kota Medan, dari sinilah sumbernya semua. Nah, ini jalannya rusak sih memang di sini karena truk-truk besar lewat di sini semua. KIM itu bukan hanya KIM. KIM ini ada banyak ya. KIM 1, KIM 2. Besar ada ya. Kawasan KIM ini seperti yang dijelaskan tadi ya, di kawasan KIM ini tuh luas. Ada KIM 1 sampai KIM 6. Ya, 6 sekarang. 6 apa 7? Udah lebih sih. Udah lebih dari 5. Pastinya kita nggak tahu karena mereka terus berkembang. Kita juga ada jarang sih masuk ke situ. Lebaran terus. Ya, kita gimana kita mau masuk ke situ karena itu kawasan industri untuk pekerja semua. Jadi keperluan kita masuk ke situ tuh nggak ada. Masuk sana berbayar. Dan masuk ke kawasan itu juga bayar. Supaya ada parkir lah. Retribusi. Nah, retribusi untuk kendaraan karena kan yang sering melintas di situ kan truk-truk besar tuh. Nah, kenapa parkir? Jadi uang yang dikutip retribusi itu untuk perawatan jalan. Nah, kalau yang kayak gitu sih nggak ada masalah ya uangnya dikutip, karena memang jelas uangnya kemana. Masalahnya uang rakyat yang sering dikutip ini
larinya kemana? Asik. Itulah masih mau dicari tahu ya. Mau dibilang uangnya ke pribadi nggak mungkin, mau dibilang dimakan sendiri nggak mungkin, Mungkin. nggak mungkin ya Nggak kan. mungkin. Kalau sendiri nggak mungkin. Kalau sendiri sebentar aja udah ketahuan. Mau dibilang mau dimakan rame-rame nggak mungkin juga kita bilang kayak gitu. Ya, nggak ada bukti kan. Iya, Nah, di sebelah kanan ini komplek tentara ya. Komplek TNI Angkatan Laut tadi. Angkatan Laut. Nah, ini komplek TNI Angkatan Laut sebelah kanan. Yang ini banyak-banyak truk kan tuh. Tuh kalian bisa lihat nggak dari kita ini sampai ke ujung sana itu banyak truk. Jadi maklum kalau jalannya berlubang-lubang karena yang melalui jalan ini juga kendaraan besar. Nggak juga, kemana uang pajaknya? Nah itu dia. Tadi aku juga mau nyenggol ke situ gitu, cuman ya gitulah. Dan setelah jalan ini berlubang itu perbaikannya itu bisa berapa tahun kemudian. Oh ini lama nggak diperbaiki nih. Ya ini udah lama sih nggak perbaiki. Nggak tahu ya dananya kemana ya. Kayaknya di sini banyak juga loh pejabat-pejabat yang tinggal daerah sini tuh banyak kayaknya. Banyak. Dari kelurahan, kecamatan. Tapi mereka tutup mata aja. Pura-pura nggak tahu aja. Apa nggak nengok bagaimana ya? Ya, karena mereka tutup mata, jadi mereka nggak nengok. Kayak yang di Simpang Kim itu tadi. Itu bolak-balik hancur jalannya. Kan sering bahaya kan. Takutnya kan lubang itu ada truk masuk lubang terbalik. Nimpai orang. Jadi ada korban jiwa. Pernah lo terbalik di sini. Pernah kecelakaan juga pernah. Karena pengendara sepeda motor nabrak lubang, oleng, terus disambar sama truk-truk ini nih, seperti yang sebelah kanan kalian lihat ini. Iya. Kenapa kok bisa cepat kali hancur ya jalannya ya? Mungkin beberapa faktor lah, karena kan di sini juga kalau banjir menggenangi jalan, terus aspal itu mungkin karena udah panas tiba-tiba kena air jadi gampang retak pada saat kendaraan besar melewatinya. Nah harusnya cepat juga lah perbaikannya, jangan cepat rusak lama diperbaiki. Uangnya dari mana? Uang rakyat. Nah ini nih, kalau kalian lihat nih di sebelah kiri ini ada rumah makan Nurmala. Ini rumah makan mantap, enak. Nah dia aja buka kan puasa-puasa ini, ya karena dia juga cari rezeki gitu. Karena kan yang mau makan itu bukan Yang muslim doang. iya. Banyak orang yang perlu makan juga yang nggak bisa masak, dia nyari makan di luar. Iya. Mungkin yang lagi nggak bisa masak karena sakit dia nyari makan di luar. Makanya aku pun kadang bingung gitu, kenapa orang merazia orang yang sedang jualan gitu. Biarin lah, mereka cari rezeki. Kan juga menghormati juga. Atau juga orang yang nggak bisa puasa karena mungkin lagi sakit atau mungkin lagi cewek-cewek yang lagi berhalangan. Bisa jadi kan mereka butuh makan. Iya. Masa mereka nggak makan? Dan sumber pendapatan dari yang jualan ini ya dari jualan gitu. Sebuah penghasilan dia cuma dari dagang. Kalau nggak dagang, ada apa duit? Nanti ya nggak bisa lebaran lah dia. Makanya karena baju raya dia dipotong aja, ditutup aja jalannya. Kalau nggak dia masuk terus. Ini ya, di sini tuh kita harus hati-hati ya, karena ini lintas truk. Ini kantor polisi, Yang ini biru ini kantor polisi. polsek. Polsek Titipapan. Jadi kalau ada kecelakaan, tabrakan, itu tempatnya. Cuman mintain surat keterangan. Aku punya pengalaman buruk di situ. Ceritain nggak ya? Jangan lah. Pokoknya Nggak buruk. apa-apa, ceritain aja. Pokoknya buruk lah. Buruk, seburuk-buruknya. Ya aku juga punya sih pengalaman buruk di situ.
apa kayaknya terlalu ini ya, memeras sekali rasanya. Padahal kita sedang lagi dalam musibah, Awak dapat musibah, malah dapat musibah tambahan lagi. malah ditambah lagi musibah awak di situ. Kemarin tuh ceritanya kan bos aku meninggal ke lindas stroke itu, ya kan di situ pengurusannya. Niatnya itu mengurus itu supaya asuransi jasara harja keluar, ada mungkin eh, apa namanya itu kalau rekonstruksi ini ya, Ya, kejadian, Reka ulang adegan tuh. mereka ulang adegan kejadian, kan membutuhkan itu semua kan kalau untuk asuransi jasara harja nih kan, kepolisian kan, itu pun dimintai duit. Tuh, itulah kejam itu. Karena ya sudah resiko sih. Kenapa aku bilang resiko? Resiko kita nih yang ditinggal di Sumut. Karena Sumut itu semua urusan memerlukan uang tunai. Udahlah bapak awak meninggal kena lindas stroke, kami keluarga butuh uang untuk makan, itu pun kena juga, bukan nggak tanggung tanggung lo dimintanya. Spill nggak nih? Bebas. Cuman kembali lagi ya, itu semua oknum. Oknum. Sampai namanya pun aku masih hafal, aku namanya siapa tuh, Pangkatnya masih? nama polisinya. Pangkatnya masih ingat? Pangkatnya aku lupa ingat aku. Ya bisa jadi ya guys. Mungkin sekarang dia nggak tugas di situ lagi. Bisa jadi dia itu hanya oknum. Kalau nggak dikasih surat nggak dikeluarkan, nggak bisa kami dapat duit dari jasara harja gitu. Wah sedih lah pokoknya. Udah lawak kemalangan, nengok bapak awak kena lindas truk. Dilindas lagi sama orang ini. Ih, kayak mana lah coba. Duit minta bagian fee pula itu, mentang-mentang tahu dapat banyak dari jasara harja. Kemarin jasara harja tuh sekitar 20-an tuh ya, 25 tuh 20-an gitu. Nah jadi sih kawan ini kalau mau diloloskan berkelasnya, dia meminta bagian kan, kurang akalnya aku rasanya. Itulah kalau oknum-oknum itu. Banyak loh diminta, sekitar 3.000. Kena ya. Oke. Ya udahlah, itu udah terjadi kan. Udahlah. Nah, oke, ini di sebelah kanan ini Martubung. Jalan Martubung. Nah. Itu sudah terjadi dan itu oknum ya guys. Kalau kalian berurusan sama polisi itu jumpa oknum-oknum kayak gitu, laporkan aja, nggak perlu takut. Macam mana mau dilapor awak yang kena, malah urusan awak gak diurus dia, nanti uruslah kau sendiri katanya. Iya juga. Makanya serba salah. Kalau melaporin orang itu Apa dibilangnya nanti buktinya katanya? satu, kedua UU ITE katanya. Ah, Jadi sebenarnya undang-undang ini dibuat untuk melindungi mereka sendiri kayak. kita mau speak up pun percuma. Jadi udahlah telan-telan aja lah. Yang penting jangan pernah berurusan lah sama yang kayak gitu. Bingung mau ngurus kayak mana sama orang itu. Apa maunya? Padahal mereka ada itu ya untuk rakyat, membantu. Ini bukan membantu, mencekek yang ada, malah makin kena cekek. Oh. Tapi itulah oknum. Oknum-oknum seperti itu loh yang buat citranya itu rusak. Ya dari 10 anggota polisi bisa jadi ada 9 oknum. Ya sama aja. Apa aja ya? Kalau dikumpulkan jadi satu mabes itu dah. Iya juga sih. Kalau bicara kecewa lah. Mana nggak kecewa? Bukan yang menolong membantu, malah menyusahkan lagi.
Tapi itu udah lama, itu di tahun 2013 itu pas bosku meninggal tuh kan. Itu ya udah lama ya Lama, kejadiannya. 2013. Jadi bukan baru-baru ini aja. Nah itu pun bisa dikategorikan pokoknya sebagai oknum lah. Dan, Tapi ya udahlah. dan kita juga nggak tahu sekarang dia ada di mana. Iya. Entah pun dia udah nyusul, kita juga nggak tahu kan gitu. Iya. Tapi udah ditarik showroom ya dia kan. Nah, ngerti juga lah kita ya kan, itu udah Udah dia habis, Tuhan udah lah. ditarik debt collector, dia udah masuk ke showroom balik. Ini kita udah nyampe di jalan sebelah kanan tadi yang kalian lihat itu yang warna biru itu PDAM ya. Nah ini kita udah masuk daerah Cingwan sebelah kanan. Ini kita lurus mau mengarah ke simpang kantor kita bilang ya. Sebenarnya ini masih jalan KL Sudarso sih. KL Sudarso itu jalannya panjang. Panjang lah. Seperti kisah sama mantan asik. Mantan yang mana? Nggak tahu juga lah anjing diperjelas. Bukat itu anjing. Kalau nggak silent aja. Ini dulu nih tempat ini. Ah, Di sebelah kanan tuh kan sekolah SMK 5 ya. SMP. SMP Negeri 5. Sering kali tawuran. Ya. Dulu anak SMP udah tawuran di Medan ini. Karena memang di kawasan ini kita bisa bilang itu sedikit gersang ya. Sedikit panas auranya. Nggak tahu Iya. kenapa. Banyak makan daging. Anjing. Banyak makan daging. Jadi Ya. dia emosian. Ya, darah tinggi ya. Ya. Ini dulu jalannya kayak gini ya. Waktu zaman aku sekolah jalannya kayak gini. Hancur. Hancur, jalannya Kecil. kecil. Sering banjir. Nah, sekarang udah ditinggikan, jalannya juga udah dicor. Nah, di sekolah Wahidin nih. Nah, ini anak-anak sekolah yang kalian lihat di sebelah kanan. Ini sekolah Wahidin. Di sekolah aku dulu. Ini sekolah dia nih dulu nih. Ini sekolah Wahidin nih ya, ini yang warna hijau nih. Nih, itu sekolah Wahidin. Ini SMP ya. SMP. SMP SD, TK-nya kalau nggak salah ada di daerah lain. Nah, untuk SMA-nya terpisah ya, ada di bagian dalamnya lagi. Termasuk sekolah favorit lah, terbaik lah di sini. Atlet basketnya juga banyak. Nah, ini sebelah kanan, ini jalan Sungai Mati, Sei Mati. Di sebelah kiri simpang kantor polisi. Nah, di persimpangan ini kita bilangnya simpang kantor karena di sebelah kiri itu ada kantor polisi. Nah, kalau sedikit bising kendaraan ini, maklum aja kita pakai kendaraan yang memang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Kendaraan tempur, kita bilang. Ini kendaraan tempur ya. Mau dihantam kayak mana pun ini kondisinya tetap bakal sama. Ini pernah nembus banjir kedalaman 10 meter, aman-aman aja ini mobilnya. Mana aja. Cuman masuk bengkel lah seminggu. Masuk bengkel seminggu, turun mesin ya gitu lah. Tapi dia masih bisa hidup. Bisa itu. Nah, di sebelah kiri ini ada komplek Dewa Ruci, komplek Tentara Angkatan Darat. Di sebelah kanan ada kantor Pegadaian. Dan di samping sekolah, di sampingnya itu ada sekolah. Ini sekolah SD gue dulu. Ini warna merah. Ini SD Negeri 50 dan SD Negeri 48. Aku sekolah SD 48-nya. Di sebelah kanan. Nah, bisa dibilang ini dulu tempat area aku bermain guys, karena aku dulu masa kecilnya tinggal di sini. Tahun 2007 ya mungkin. Lupa juga, udah lama kan. Jadi wilayah tempat aku main dulu. Ini dulu nggak seperti ini, tidak seperti ini. Sekarang sudah banyak penduduk. Karena manusia setiap bulan melakukan pernikahan dan setiap tahun beranak. Jadi makin padat saja. Nah, di depan sana itu ada sekolah apa? YASPI, Yasmi. Yayasan Pendidikan Islam. Nah, ini Masjid Raya Al-Masun. Masjid pertama yang ada di sini. Masjid raya pertama yang ada di sini. Nah, nanti kita pulang dari sini kita spill masjidnya ya, karena lebih dekat. Kita nggak bisa putar kamera soalnya. Di sebelah kiri ini ada apa namanya? Pajak pagi, pasar pagi, terus ada ini daerah apa ya namanya? Lupa. Nggak tahu waktu ada apa. Nggak pernah ke situ.
orang-orang bilangnya Pajapagi, pasar gitu, tapi bukannya di pagi hari. Tapi ada daerahnya namanya apa ya, aku lupa. Karena udah lama aku nggak main kemarin. Ini kita masih ada di Jalan KL Sudarso ya, guys. Ini panjang ini, sampai ke Belawan. Kita menengok laut. Ya, kami mau lihat laut, mau cari mermaid. Karena katanya mermaid di Belawan itu punya ciri khas tersendiri. Nanti mermaidnya mukanya putih, lehernya hitam. Nah, bulu-bulunya itu pirang. Mermaid ya, mermaid. Jadi kita cari mermaid. Nggak ada kan, nggak ada nih. Belum muncul. Nah, ini kan nama jalannya KL Sudarso, tapi di sini orang sering bilang ini daerah pelabuhan. Ini daerah Labuhan. Nah, di sebelah kanan nanti ada jalan nih, kalian bisa lihat tuh ada kendaraan belok tuh kan. Nah, itu Kampung Nelayan. Masuk ke dalam itu daerah Kampung Nelayan. Nah, tadi kan Ale ada buat video yang di tempat yang tadi aku bilang. Nah, ini tempat kedua dia kemarin syuting. Nih. Nah, ini. Di sini kemarin dia syuting. Jumpain ODGJ juga. Sekarang ODGJ mana? Nggak lihat lagi, kayaknya dibawa dia ke Dinsos. Dia diambil dia di sini masuk Dinsos Medan. Kenapa nggak di dinas sosial aja yang bekerja, yang bergerak? Kok nggak lihat emang video Saleh marah-marah kemarin di kantor dinas sosial? Ah, Orang yang dibawa Saleh ke situ, ditelantarkan orang itu. Kamu nggak mau Saleh di sana? Nanti aku taruh videonya. Bang, orang ini nih Bu, dilepas orang ini nih ya. Namanya aja dinsos, tapi nggak ada sosial-sosial ya kalian. Kalian bola-bolain kami, blunder lagi kalian kan baru kemarin. Ya Allah. gila ya. Kamu nggak mau dia? Apa Keren sih, salut aku nengok dia. anggarannya nggak cukup atau nggak ada anggaran? Emang mereka yang nggak mengurus, ngapain repot? Orang itu orang dinas, bahasa kasarnya ngapain ngurusin orang gila gitu. Kalau memang udah tugas dia. Iya. Oke, ini kan tadi daerah-daerah sebelah sana sebelum Kampung Nelayan itu namanya Labuhan. Nah, yang ini masuk daerah Batu 20. Aku juga nggak ngerti kenapa nama daerah ini Batu 20. Padahal batunya lebih dari 20 ini. Itu di jalan tuh kan lebih tuh batunya. Lebih dari 20 nih, kerikil-kerikil ini. Tapi kenapa mereka bilang Batu 20? Sampai hari ini aku juga nggak paham. Ah, gitu tapi nanti. Oke, di sebelah kanan nanti ada bangunan warna merah, ini Pertamina yang ada di Batu 20. Nggak tahu ya kita, dirazia apa enggak? Oplos apa enggak? Nah, oplos apa enggak ya, seperti yang lain-lain itu. Nggak tahu juga kita. Ini sebelah kanan yang ada. Ini Batu 20. Bapak itu sangat ramah ya, negur-negur kita. Kita nggak kenal dia siapa, tapi karena kita buat konten jadi dia negur kita tadi. Nah, di depan kita nih kereta Marta. Ini kendaraan dinasnya Tetara. Untuk apa ya? Kayak ambulans ya mungkin ya. Mungkin di daerah lain kalau kereta itu kereta api, kalau di Medan itu kereta itu sepeda motor. Tapi nggak tahu kenapa di mobil ditulis kereta. Nggak tahu lah. Tapi kalau bahasa Melayunya di Malaysia sana, mobil itu kereta. Jadi kalau sepeda motor, Sepeda motor. Nah, motor gitu. Tapi kalau mobil kereta. Ini kita sudah masuk daerah Titik Kuning. Ini kita udah mau masuk daerah Titik Kuning ya. Kenapa dibilang Titik Kuning? Ya, nanti kita kasih lihat. Dulu ini guys, ini masih hutan dulu. Tahun 2000 tahun 96 97 ini masih hutan. Dan dulu jalannya belum naik gini ya. Ini baru renovasi, jalannya nanjak. Nah, ini dia alasannya kenapa dibilang daerah ini titik kuning, karena jembatannya ini berwarna kuning. Jadi untuk gampang nandain perpisahannya, dibilang ini
titik kuning atau jembatan kuning. Nah, ini adalah jalan menuju Kota Belawan. Sebagai pemisahnya disebut titik kuning. Nah, di sebelah kiri ini jalan Yong Panah Hijau. Tempat yang sangat padat penduduk. Ini kalau banjir ROB sampai kemarin ya. Nyampe kok, tenggelam kok. Banjir rob. Dari laut. Ya. Nyampe lah. Dari apa, pesisir Aceh kemarin kan sampai ke Malabo. Itu jauhnya. Kalau laut naik banjir, amit-amit ya, tapi seandainya terjadi tsunami tuh di laut sana, itu kan ujung tuh laut tuh, kemungkinan besar nyampe sih kemarin. Karena di kiri dan kanan ini, di kiri sih, kalau kanan itu udah masuk ke tol. Kiri ini masih ada lautnya di sini. Laut utamanya tuh sebelah sana tuh lurusan. Kita nyampe nggak sih ke laut nanti? Enggak ya? Nyampe lah. Oh nyampe ya. Kan ada pel nih. Oh ya. Nanti kita liatin, tapi nggak secara langsung ya. Mungkin beberapa meter ke depan, nah itu jalur laut. Karena kita nggak bisa masuk sembarangan ke situ. Bisa sih sebenarnya. Bisa kan? Nggak bisa. Bisa kan, tinggal gitu doang kan. Bisa, nanti kita liatin ya. Ini kita udah masuk ke daerah apa ini? Sebelum Belawan apa ya namanya? Pacak Baru. Labuan lah. Enggak, Labuannya tadi. Titik kuning. Itu sekolah tadi ya sebelah kanan. Iya, dia kalau jalan sini ke sebelah Belawan. Nggak jelas. Ya, untuk kami yang biasa tinggal di kota, asik. Kalau jalan ini kami udah bilang itu Belawan. Cuman untuk kalian yang tinggal di sini, kami nggak tahu disebutnya apa. Nah, kalau jalan utama tetap ini namanya Yosudarso. Ini jalan Yosudarso, kilometer berapa ya? Nggak ada kilometernya sih. Ya sudah saja. Ya, Yosudarso aja sih. Sini ini sering perang deh. Enggak, yang perang bukan sini, nah dekat gang. Sini. Kalau di sini yang tadi titik kuning itu antara anak sini sama anak titik kuning. Ya kalau pulang malam sini hati-hati lah. Ya. Di sebelah kiri ini kan ada jalannya ke kiri. Jalan kiri ini kita masuk ke daerah Canang. Dulu daerah Canang ini zamannya aku masih sekolah ya dulu ya. Zaman aku masih sekolah dulu, Canang ini aku bisa bilangnya sedikit berbahaya karena ini lihat angkot di depan ini nggak mau minggir. Mau jalan sekawan. Kayak gini, Kota Belawan tuh seperti ini guys. Nah, Sesuka hatinya aja. kayak gini lah Kota Belawan. Dia berhenti sesuka hatinya. Nah di Canang tadi yang sebelah kiri tuh aku pernah masuk ke situ tuh zaman tahun 2008 2009 aku pernah di Palak di situ. Pernah. Kalau sekarang aku nggak pernah masuk lagi, jadi aku nggak tahu perkembangan mereka di sana itu jauh lebih baik atau bagaimana. Kalau salah ya maaf lah ya, karena aku cerita pengalaman aku selama pernah masuk ke daerah itu karena keperluan kerjaan juga sih saat itu. Daerah sini tuh termasuk gersang ya, mungkin karena pesisir ya, daerah pinggir laut, jadi udaranya tuh panas. Nah di sebelah kiri ini rumah sakit Pelindo, ini sebelah kiri ini rumah sakit Pelindo. Dulu sebelum Pelindo apa namanya? Yang Pelindo lah. Enggak, ada dulu singkatannya. Pelni. Bukan. Pelabuhan. R apa gitu. Sempat tutup baru dialihkan sama Pelindo. Rumah sakit apa ya? Pelindo, enggak dari dulu Pelindo tuh. Tutup setelah peralihan. Nggak tahu lah. Rumah sakit apa ya? Lupa lah. Mungkin memang kalian yang orang asli di sini yang nonton video ini kalian tahu lah itu rumah sakit apa.
Oke, ini udah kawasan pajak baru ya kita bilangnya. Karena di dalam gang ini ada jual-jual sayuran kebutuhan pokok juga. Cuacanya mendung ya. Ini cuacanya lagi mendung ya guys. Sabar, aku naikkan cahaya dulu biar nggak terlalu gelap. Oke. Sebenarnya ini cuacanya mendung, tapi kontrasnya aku naikin biar kelihatan aja. Tapi asli jadi jelek. Nah di sebelah kanan ini tadi itu sekolah Muhammadiyah. Nah itu yang di depan yang NPCX itu cewek ya, bukan cowok ya. Dia lagi keramas tuh, lihat tuh. Saran kami untuk kalian yang melintasi atau yang pertama kali atau yang sekali-sekali main-main ke sini, terutama yang bawa sepeda motor, lebih berhati-hati, jangan kebut-kebutan karena di sini banyak truk-truk besar dan biasanya angkot-angkot di sini, angkutan kota di sini itu juga liar sih kalau bisa dibilang. Ugal-ugalan, suka ngerem mendadak. Hati-hati aja, saling berhati-hati kita di jalannya. Terutama untuk kendaraan-kendaraan besar ya, di sini banyak kendaraan besar yang melintas. Seperti kontainer, truk-truk itu banyak. Ini di depan kita juga terlalu santai. Oke, ini kita masuk ke Belawan. Pintu gerbang Belawan. Ini masih bagian awalnya. Di sebelah kiri yang besar ini adalah mes Waruna. Mes-mesnya karyawan Waruna, atau bisa dibilang juga mes untuk kapal yang sedang diperbaiki Waruna. Jadi ABK-ABK kapal yang sedang diperbaiki itu bisa nginap di situ kalau mereka mau. Tapi kebanyakan dari mereka nggak mau sih, mereka lebih stay di kapalnya pada saat kapalnya perbaiki. Dan sekarang digunakan untuk mes karyawan Waruna. Nah di depan itu pelabuhan kapal Pelni ya. Nah di depan itu Pelni. Yang kita lihat ini sebelah kanan ini biasanya untuk simpan kontainer. Ini kontainer lagi kosong. Nah ini yang biru ini, yang besar ini. Ini pelabuhan kapal Pelni, kapal penumpang. Nih, lihat. Oke, kita putar dulu ya. Lihat kemari ini. Ini pintu masuknya. Oke, itu laut ya guys, itu langsung laut. Jadi kalau mau mendarat di kota Medan melalui kapal laut, kalian harus ke Belawan dulu untuk sandar kapal, baru bisa naik angkutan umum atau Grab atau kendaraan lainnya ke kota Medan. Di sebelah kanan ini dibayangkan kalau terjadi musibah di sini, jadi apa kota Belawan? Ini markas Lantamal 1 Belawan TNI Angkatan Laut. Di sini markas besarnya. Ada lagi sih nanti perumahannya di sebelah kanan, ada lagi nanti markas di dalamnya juga ada. Ini seperti kantornya sih. Kalau markasnya itu bisa jadi sebelah kanan nanti. Jadi gini dulu ya guys ya. Kita udah nyampe di tujuan kita. Terima kasih. Thank you.